lagi hancur ya. Secara etik kita tidak merespon terlalu jauh lah. Nanti teman-teman kan akan melihat tanggal 18, kan kalau salah tanggal 17 ya. Ya silakan teman-teman cek ke Bandung lah kan kira-kira gitu, untuk menanggapi adanya gugatan tersebut. Publik tanah air lagi-lagi harus dibuat gempar dengan kabar kurang sedap terkait kandasnya pernikahan tokoh besar. Dan kali ini, kabar itu datang dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang telah digugat cerai oleh sang istri, Atalia Praratia, di Pengadilan Agama Jawa Barat. Ya, usai diterpa ombak cobaan besar yang datang bertubi-tubi, bahtera rumah tangga berusia 29 tahun itu akhirnya berada di ambang perceraian. Dan berdasarkan penjelasan pihak Pengadilan Agama Jawa Barat, sidang perdana perceraian mereka akan diselenggarakan esok hari, tepatnya tanggal 17 Desember 2025. Hingga detik ini, belum diketahui secara pasti apa sebenarnya yang membuat pernikahan ini harus kandas di tengah jalan. Namun tetap saja, mengingat perseteruan hukum dengan Lisa Mariana yang menyeret nama Ridwan Kamil, publik lantas mengait-ngaitkan kedua persoalan ini. Tak kalah mencuri perhatian, kini muncul reaksi mencolok dari Lisa Mariana lewat sebuah komentar media sosial. Ibu cinta keren, semoga dilancarkan semua perjalanannya. Jadi kalau menurut aku putusannya itu menggugat ya. Menggugat. Bu Cinta menggugat Pak RK. Tapi belum putusan kan. Tanggal 17. Tanggal 17. Oh, mungkin ngejar dia tidak mau mendengarkan P21-nya itu. Sakit hati, takut. Sebagai wanita kan. Nanti teman-teman akan melihat tanggal 18, kan kalau salah tanggal 17 ya. Ya silakan teman-teman cek ke Bandung lah kan kira-kira gitu, untuk menanggapi adanya gugatan tersebut. Pasti kan nanti ada pihak yang hadir, nanti pihak Pak Ibu Atalia maupun dari pihaknya Pak Eka yang mewakilinya gitu. Kalau ngerasa bersalah sih udah dari lama ya Mbak, karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Tidak tahu, sekali lagi kami tidak merespon mengenai gugatan perceraiannya, apa isinya dan segala macam. Itu kewenangan penuh dari pengacara Pak Ridwan Kamil yang nanti akan mengurusin itu. Karena secara etik juga kami tidak boleh menanganin atau menanggapi sesuatu yang memang bukan kami yang menanganin, kan begitu. Ya masing-masing punya tugas lah, masing-masing tugas untuk menyelesaikannya. Kami ditunjuk oleh Pak RK menangani kasus yang di Bareskrim dari bulan 3 sampai dengan saat ini yang nanti akan bermuara di pengadilan. Itu ditunjuk dan sudah berproses sampai saat ini. Nah, terkait yang ini ya sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ya nanti bagi tugas, nanti ada pengacara yang akan selesai. Secara etik kita tidak merespon terlalu jauh lah. Intinya kan profesional ya. Artinya Pak RK minta kita profesional, kami fokus untuk ngurusin yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Karena kan nanti kan bermuara ke pengadilan. Nah, kemudian fokus untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Bandung dan sudah selesai. Dan teman-teman ada juga kan yang fokus ngurusin yang urusan di KPK kan. Nah, ini ada juga yang ngurusin urusan di ya gugatan Ibu Atalia, kira-kira begitu. Ya kita doakan saja, itu aja pesan kita ya, semua masyarakat yang mendoakan semoga Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat itu. Itu aja pesan saya. Yang lainnya tidak ada lah. Apa sih, karena itu sudah ranah dari pengacara nanti yang menyampaikannya. Langkah yang kini diambil oleh Atalia Praratia tentunya berhasil menggemparkan seisi jagat maya. Ibu Cinta, begitu ia akrab disapa, dengan tegas mengambil keputusan untuk menyudahi rumah tangga yang sudah ia bina bersama Ridwan Kamil sejak tahun 1996 silam. Sontak saja, keputusan itu memancing reaksi yang beragam dari masyarakat. Tak terkecuali dari selebritis Ayu Aulia
yang selama kontroversi Lisa Mariana berjalan, kerap ditunjuk pihak keluarga dari Ridwan Kamil sebagai juru bicara. Dan ketika ditemui, Ayu Aulia pun menguat cukup banyak fakta baru. Lantas mungkinkah keputusan Atalia untuk melayangkan gugatan cerai karena Ridwan Kamil sudah membongkar habis semua fakta di balik kisruh Lisa Mariana? Sangat-sangat menyayangkan sih. Tapi sebenarnya aku udah tahu kalau memang sudah ada perdebatan itu dari kasus ini berjalan, sudah ada perdebatan dari pihak Bu Cinta dan Pak RK itu udah tahu. Cuma kan nggak mungkin kita bilang-bilang ya. Tapi kan nggak mikir sampai bercerai karena kan banyak yang harus dipikir anak apa ya, semua yang dilalui memori-memori 29 tahun itu kan tidak sebentar, itu aja sih. Aduh, kayaknya lagi hancur ya. Tapi yang pasti ya persoalan ini ya spontan saja disampaikan kepada kami. Tapi yang pasti ya beliau akan menghadapi segala cobaan inilah gitu. Karena ini memang kan cobaan untuk beliau yang cukup luar biasa ya, maha dahsyat ya. Bagi kami ini nggak sembarangan orang juga mampu untuk menghadapi ini, luar dan dalam. Tapi ya mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan dengan baik. Bukan capek sih, lebih ke liar gitu. Liar kali ya gitu. Pernah cerita atau Liar tuh apa sih bahasa Sundanya? Ya aduh pusing hoream gitu. Aduh nggak tahu kok bisa begini gitu tuh kejadiannya. Karena kan mungkin laki-laki mana sih yang ngaku ya? Mungkin nggak ngaku kali ya, ternyata pas udah tes DNA bukan anaknya, ya agak lega. Tapi kan Mbak LM-nya kan terus nih. Itu makin kesini makin kesana, makin kesini makin kesana gitu ya. Udahlah, ya capek lah jadi perempuan, saya juga capek, saya juga nggak mau. Apalagi basicnya juga Bu Cinta bukan perempuan yang mengandalkan laki-laki ya. Beliau juga smart, beliau juga punya karir yang bagus. Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh karena itu ranah pribadi yang kita harus hormatin apapun itu. Ya kami nggak mau masuk apa alasan gugatannya, apa tuntutannya segala macam. Karena apa? Karena Ibu Atalia menggugat ya sesuai dengan pemberitaan yang kita baca di detik.com. Kalau nggak salah ya, mohon maaf ya. Nah itu kan sudah ada, ya sudah disampaikan juga oleh Humas Pengadilan Agama. Ya sekali lagi kita hormatin saja apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga selesai dengan baik aja gitu loh. Apapun seperti apa itu kita tidak mencampuri lah. Keputusan untuk mengakhiri sebuah perjalanan cinta memang bukan hal yang mudah untuk siapapun manusia. Begitu pula untuk Atalia Praratia alias Ibu Cinta. Terlebih, balada asmaranya dengan sang suami berjalan hampir genap 30 tahun. Namun di balik itu semua, kehidupan keduanya memang kerap disorot, khususnya sejak kontroversi Lisa menyeruak ke publik luas. Walaupun semua coba ditutup rapat-rapat, publik kerap kali menemukan momen mencolok. Salah satunya, pada bulan November kemarin, ketika Ibu Cinta merayakan ulang tahun, di mana sosok Ridwan Kamil tak sekalipun muncul di media sosial. Selain itu, momen potongan keluh kesah Atalia kala menghadiri rentetan acara seminar juga kerap kali menghiasi drama pernikahan mereka. Lantaran banyak yang menduga kalau apa yang diucapkan oleh Atalia berupa tenggiritan hati yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tidak ada yang bisa kita pegang kecuali Allah. Maka saya mencoba berdamai itu dengan cara saya melepaskan diri saya
dari beban saya. Menghadirkan luka tidaklah untuk menyakiti, bukanlah untuk membuat diri kita hancur tak berdaya, tapi Allah hadirkan luka dengan membawa pesan cintanya. Menurut aku sebagai seorang perempuan, kalau aku punya suami kayak gitu ya iyalah capek ya gitu, apalagi kan diisukan bukan dengan Mbak LM aja, banyak juga, apalagi nama saya terseret-seret juga kan, pernah menjadi katanya itu. Jadi apa saya nggak terkejut ya, kalau udah ada pergunjing-gunjingan ya pasti cerai lah ujung-ujungnya, apalagi gitu. Tapi aku cuma terkejutnya kenapa tidak dipertahankan, itu aja. Sayang sekali. Mungkin sudah capek banget kali. Ya mohon izin, saya nggak mau merespon itu karena ya sekali lagi ini kan urusan pribadi. Ya urusan pribadi, ya nanti pengacara Pak Ridwan Kamil yang khusus menangani ini yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya terkait apa urusannya seperti ini. Kami tidak merespon, tapi saya menghormati teman-teman selaku media yang meminta klarifikasi dari kami, ya tentu saya akan jawab seperti ini gitu loh. Jadi kita saling menghormatin lah, karena teman-teman meminta penjelasan secara resmi, ya tentu selaku kuasa hukum kami menjelaskan apa adanya sesuai dengan kewenangan kami, sesuai dengan keterbatasan kami untuk menjelaskannya kepada teman-teman. Kita doakan aja semoga ini bisa berjalan dengan beliau menghadapi cobaan. Nggak gampang menghadapi problem seperti ini. Ya mudah-mudahan kembali lagi, ya saya hanya menekankan ya satu hal, banyak saya support beliau, mendoakan beliau sebagai kuasa hukum yang selama ini mendampingin untuk bagaimana beliau bisa mampu melewati semua ujian ini dengan baik. Udah itu aja pesan saya gitu lah. Karena kita juga prihatin juga lah. Selain harus menghadapi gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang istri, diketahui pula bahwa Ridwan Kamil juga sedang memperjuangkan nama baiknya dalam konflik hukum dengan Lisa Mariana. Setidaknya, ada 3 perkara hukum terkait Ridwan Kamil dan Lisa Mariana yang kini sedang berjalan, yakni gugatan di Pengadilan Negeri Bandung, laporan yang berjalan di Polda Jawa Barat. Terakhir, ada laporan di Bareskrim Polri, yang mana Ridwan Kamil merupakan pihak pelapor. Berdasarkan penjelasan Muslim Jaya Butar-Butar selaku kuasa hukum, laporan Ridwan Kamil kini tinggal menunggu tahap P21 dari Kejaksaan. Lantas, seperti apa proses dari 3 perkara hukum itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan Muslim terkait laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri? Yang di Bareskrim tentu penyidik Bareskrim Mabes Polri saat ini sedang menyampaikan berkas-berkas kepada Kejaksaan Agung, nggak salah Kejaksaan Agung nih. Nah Kejaksaan Agung kemungkinan akan memberikan namanya ada beberapa catatan. Artinya kan memang sesuai dengan KUHP bahwa setelah penyidikan selesai, yang namanya penyidik itu wajib melimpahkan ke Kejaksaan. Nah, nanti Kejaksaan akan meneliti selama 14 hari kemarin. Nah, selama penelitian ada beberapa catatan yang didapat oleh pihak Kejaksaan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, saat ini sedang dalam proses itu. Penyidik sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk meneliti sejauh mana berkas-berkas yang kurang. Mudah-mudahan ini selesai. Kemudian yang di Polda Jawa Barat, ya itu memang kami bukan sebagai pihak pelapor, tapi itu ada yang nanganin sendiri. Kan gitu kasusnya. Jadi Lisa Mariana sudah sebagai tersangka di sana, ya kita memantau saja kasus tersebut. Kalau yang di Pengadilan Negeri kan sudah jelas, sudah keluar bahwa gugatan Lisa Mariana ditolak seluruhnya, termasuk juga memang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pak RK, termasuk juga Repalino. Semuanya ditolak. Kenapa ditolak? Repalino memang fakta hukumnya nggak ada. Apa itu? Tidak ada hasil tes DNA. Jadi pada pokok intinya adalah
gugatan ini ditolak seluruhnya. Jadi memang yang menjadi patokan di Pengadilan Negeri Bandung itu hanya satu, apa itu? Hasil tes DNA. Kemarin kan pengacara Lisa Mariana yang di pengadilan kan sudah menyampaikan bahwa menerima hasil dari Pengadilan Negeri Bandung karena memang sudah ada hasil tes DNA-nya, untuk apa lagi mengajukan gugatan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, karena memang sudah clear gitu loh. Pastinya secara objektif kami kuasa hukum menyampaikan sedetail mungkin kepada klien kami bahwa hasilnya seperti ini dan pertimbangan hukumnya seperti ini. Kalau kami berpandangan, silakan Bapak Ibu Lisa, apakah puas atau tidak, itu keputusannya dia. Jikapun dia puas, berarti dia menerima putusan ini. Ataupun jikapun dia tidak puas, berarti dia bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan, kalau secara hukum acara, ada waktu 14 hari. Sebelum ini inkrah secara hukum. Bu Lisa mungkin masih berpikir ya, karena juga kayaknya dia mungkin ada perkara di luar sana. Saya juga nggak mau menekan, tapi saya sudah kasih tahu bahwa upaya hukum banding itu hukum acaranya 14 hari. Jika ibu terima, ya berarti ibu terima dengan putusan ini. Jika ibu tidak terima, silakan ajukan upaya hukum banding. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.